Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cahyadi. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagai seorang penyuluh lingkungan hidup. Saat ini kita berada di channel YouTube Santap Ilmu. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi pengolahan sampah organik dengan biogasifikasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai biogasifikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sampah itu apa. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun jenis-jenis sampah dibedakan menjadi 5 menurut PP 81 tahun 2012, yaitu sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, lalu ada sampah yang mengandung B3, lalu ada sampah guna ulang seperti misalnya botol kaca, lalu ada sampah daur ulang seperti Tetra Pak, koran maupun kardus, lalu ada sampah residu seperti puntung rokok maupun Pampers. Nah, sebelum kita mengenal teknologi pengolahan, alangkah lebih baiknya kita harus mempertimbangkan juga terkait bagaimana penentuan pengolahan tersebut. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu timbulan sampah, lalu ada komposisi sampahnya, lalu karakteristik sampahnya. Setelah itu kita tahu, baru kita tentukan teknologi pengolahan sampahnya yang ramah lingkungan, lalu ada keselamatan kerjanya, lalu kondisi sosial ekonominya. Apakah teknologi tersebut bisa diterapkan atau tidak? Nah, ini adalah cara pengukuran bagaimana timbulan sampah maupun kompos. Itu ada SNI-nya, di mana SNI-nya itu nomor 19 3964 1994, di mana sampah ini untuk pengukurannya itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada sampah dari rumah tangga maupun sampah dari non rumah tangga seperti kawasan komersil, sekolah maupun fasilitas umum. Untuk kawasan dari rumah tangga, cukup Bapak dan Ibu mengambil beberapa sampel saja, yaitu 20 KK atau 30 KK. Sampah lalu dikumpulkan dari masing-masing rumah. Setelah itu sampah ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam box. Sampah dimasukkan ke dalam box. Setelah itu dihentakkan 3 kali. Jadi sampah sebelum dihentakkan dan setelah dihentakkan itu untuk mengukur volume. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah itu ada dua satuan, yaitu satuan volume atau satuan berat, yaitu ada volumenya, ada beratnya. Setelah kita mengukur volume sampah, lalu kita satukan kembali, homogenkan kembali, campurkan kembali sampah-sampah yang tadi, lalu kita pilah sesuai dengan komposisinya. Komposisinya itu dibedakan menjadi 9, ada 9 jenis sampah. Lalu setiap komposisi kita ukur atau kita timbang untuk dilakukan berapa persentase dari komposisi sampah yang ada di setiap kota atau kabupaten. Selanjutnya ini untuk cara mengukur komposisi sampah itu ada 9 tadi, yaitu ada sampah makanan, sampah taman, lalu ada plastik. Plastik juga kalau bisa dibagi lagi menjadi ada bentuk PET, HDPE, PVC, LDPC, PPPS, dan lain-lainnya. Lalu ada kertas, kardus UBC, lalu ada jenis logam, tekstil, karet, kaca, dan lain-lain. Lain-lainnya seperti Pampers mungkin, atau puntung rokok yang tadi untuk residu gitu. Lalu setelah itu kita ukur karakteristik sampahnya. Nah, untuk karakteristik sampah itu diperlukan uji laboratorium, yaitu dengan memberikan label pada sampah yang tadi habis kita ukur. Cukup sampelnya itu 10-15 liter saja, tidak harus semuanya. Yang pasti sampah tersebut homogen atau dalam keadaan tercampur. Untuk
untuk dilakukan pengujian analisis karakteristiknya meliputi kadar airnya, kadar panas, kadar volatil atau abu. Nah, ini karakteristik ini supaya kita tahu apakah sampah dominan sampah dari kota atau kabupaten atau kawasan tersebut apakah organik ataukah anorganik, sehingga kita bisa tahu kalau organik kita akan ada teknologinya untuk composting, anorganik atau masih campuran ada teknologinya seperti mungkin insenerator. Nah, ini teknologi pengolahan sampahnya. Untuk organik lalu ada dengan sistem metode atau composting, maka menghasilkan kompos. Lalu ada biodigester atau yang akan nanti kita bahas mengenai biogas. Lalu juga ada teknologi yang sampah campuran seperti insenerator, pirolisis, gasifikasi maupun sanitary landfill. Nah, yang pertama mungkin untuk pengolahan sampah secara biologis atau menggunakan mikroorganisme, yang pertama adalah pengomposan. Pengomposan itu apa? Yaitu penguraian sampah organik dengan bantuan mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menjadi dasar gitu. Nah, pengomposan ini biayanya relatif murah, teknologinya juga sangat sederhana, dan untuk hasil yang optimal itu pengomposan itu cukup kita memperhatikan bagaimana nutriennya, yaitu adanya kandungan karbon dan nitrogen, lalu adanya pemilihan mikroorganismenya serta makanan dari mikroorganismenya, lalu juga proses pengadukan atau aerasi karena memerlukan oksigen juga dalam proses pengomposan ini. Selain itu juga kadar airnya, tentu saja kadar air, pH dan temperatur juga harus diperhatikan agar kompos yang dihasilkan bisa lebih berkualitas. Namun kekurangannya itu ada memerlukan waktunya cukup lama, yaitu 1 sampai dengan 6 bulan, sehingga perlu luas atau tempatnya itu perlu luas. Nah, ini pengomposan itu kita bedakan menjadi dua, ada pengomposan skala rumahan dengan cara mungkin takakura. Nah, takakura ini sangat sederhana, yaitu Bapak dan Ibu cukup mengadakan keranjang, lalu di samping-sampingnya kita pakai dengan ditutupi dengan kardus, mungkin kardus, supaya temperatur atau pH-nya juga stabil. Setelah itu kita masukkan bantalan skam, lalu kita masukkan hasil komposnya atau tanah biasa, lalu kita masukkan sampah organiknya, lalu ada bantalan skam lagi, lalu kita tutup pakai kain hitam. Hal ini supaya penyerapan panas maupun supaya lalat tidak hinggap, lalu kita tutup. Itu sangat sederhana, dan ini emang perlu waktu setiap kita masukkan sampah. Kalau bisa harus selalu diaduk agar gas metan di dalam keranjang itu bisa keluar. Ini harus sering dilakukan pengadukan. Ini juga bisa sampai 1 sampai 3 bulan bisa hasil panennya, itu tergantung kualitas dari bahan bakunya. Selanjutnya ada pengomposan skala rumah, yaitu komposter. Ini bedanya, ini menggunakan tong, dan ini hasilnya ada dua, yaitu kompos padat maupun kompos cair. Nah, karena adanya air lindih yang tadi. Namun ingat, untuk pengomposan ini kita harus benar-benar yang dimasukkan adalah sampah organik agar tidak adanya zat atau pengganggu mikroorganisme. Karena kalau ada sampah organik atau logam berat, maka mikroorganisme akan mati. Jadi sampah tinggal dimasukkan, lalu setiap sampah dimasukkan itu harus selalu ditutup oleh tanah agar tidak berbau, agar lalat juga tidak hinggap ke dalam komposter tersebut. Dan di sini untuk gas metannya juga sudah ada saluran pipa yang bisa menangkapnya. Nah, ini ada pengomposan, ini skala kawasan. Nah, untuk skala kawasan ini kita bedakan menjadi 3 ya teman. Yang pertama ada low technology, lalu ada medium teknologi, lalu ada high teknologi. Nah, untuk low teknologi ini contohnya windrow composting, lalu untuk medium teknologi itu ada aerated static pile, itu yaitu menggunakan sistem blower, lalu ada high teknologi yaitu seperti box tunnel. Nah, ini untuk low teknologi composting, contohnya windrow composting atau tumpukan terbuka. Jadi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian cukup menumpukan sampah sampai menggunung. Namun harus dijaga temperatur maupun pH-nya, serta harus selalu dibulak-balikan karena di dalam tumpukan tersebut ada gas metan. Dan
sewaktu-waktu mungkin gas metannya juga itu seperti ada gas gitu yang keluar gitu. Nah, itu menandakan bahwa itu adanya gas metan. Selain itu juga ini ada teknologi yang lebih simpel lagi supaya tidak terlalu membulak-balikan komposnya, yaitu dengan di tengahnya ada segitiga bambu atau aerator bambu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ada di sampingnya, tinggal di samping-sampingnya digunakan, tapi di tengahnya bolong supaya udara atau oksigen itu masuk ke dalam kompos, sehingga tidak harus dilakukan pengadukan secara terus-terus atau berkala. Nah, untuk pengomposan ini emang perlu skalanya skala besar, perlu luas area yang besar, lalu pengomposannya juga bisa dipanen itu 3-6 bulan tergantung karakteristik dari komposnya. Nah, pengomposan kawasan selanjutnya yaitu dengan medium teknologi composting, yaitu dengan aerated static pile atau tumpukan di aerasi statik. Nah, bedanya ini hampir sama seperti yang tadi tumpukan, namun yang membedakan ada blower yang masuk di tengah-tengah. Kalau tadi kan pakai aerated bambu, ya ini pakai blower, jadi pakai mesin. Nah, ini lebih canggih gitu tanpa harus pengadukannya secara berkala. Nah, lalu menggunakan blower dalam pengadukannya. Selanjutnya ada high technology composting, contohnya box tunnel composting. Nah, di mana sampah itu masuk, nah gasnya itu ada penangkapnya tersendiri, gasnya ditangkap, lalu air lindihnya ada unit penampungan air lindihnya masing-masing, lalu juga ada pengadukan, di sana ada pengadukan, bahkan mungkin ada sedikit pencacahan. Nah, ini fungsinya pencacahan itu supaya sampah organik yang ukuran besar jadi lebih kecil sehingga lebih mudah didegradasi oleh mikroorganisme dan supaya cepat itu untuk bisa menjadi kompos yang matang gitu. Ini bedanya dari segi teknologinya ini secara mekanis gitu. Namun operasional untuk yang high teknologi ini sangat mahal. Nah, dan hasil komposnya juga emang lebih cepat menghasilkan kompos, tapi penjualan kompos kan tidak sebanding dengan biaya operasional. Jadi ini sangat jarang ditemukan apalagi di Indonesia gitu. Nah, ada lagi nih, selain pengomposan secara biasa, kompos juga bisa dibuat seperti granul gitu, atau pupuk organik yang diproses lebih lanjut seperti butiran gitu. Nah, POG atau pupuk organik granul ini juga bisa ditambahkan dengan kotoran hewan, biotong atau limbah pabrik gula, jerami, kokopit, limbah industri dari coklat, limbah daun tembakau. Ini bisa ditambahkan, bahkan mungkin bisa ditambahkan untuk pakan lele itu biasanya ditambahkan dengan sisa makanan gitu, atau dedek itu bisa dimasukkan ke dalam kompos untuk pakan lele gitu. Nah, ini kelebihan sama kekurangan dari pengomposan. Kelebihannya prosesnya sederhana, biayanya rendah, mampu mengurangi sampah kota secara signifikan karena emang sampah organik itu didominasi di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Lalu kekurangannya itu produk pengolahannya hanya berupa kompos padat maupun kompos cair. Lalu harga jual produknya juga sangat murah, mungkin ya tidak sebanding dengan operasional, membutuhkan luas area yang besar, lalu waktu pengomposannya juga lama dan kadang mungkin ada awal-awal agak sedikit berbau karena masih ada lindihnya. Lalu sampah organik juga harus terpilah dengan baik. Nah, ini sampah organik harus terpilah karena kalau tidak terpilah dengan baik atau tercampur, dikhawatirkan masih mengandung zat yang berbahaya. Nah, untuk kualitas kompos juga ini ada peraturannya, yaitu di peraturan Menteri Pertanian nomor 28 tahun 2009. Ini ada persyaratan-persyaratan yang kualitas yang bagus komposnya, baik yang kompos biasa maupun yang bersifatnya granul. Lalu juga ada SNI-nya. Nah, untuk di SNI itu kalau di sini dijelaskan bahwa tidak boleh ada logam berat yang masuk ke dalam kompos tersebut, dan yang diutamakan yang harus dibesar gitu nilainya di kandungan dalam kompos itu, yaitu adanya bahan organik, nitrogen dan karbon. Itu yang paling penting dalam pengomposan. Nah, ini selanjutnya coba saya akan menjelaskan mengenai biogasifikasi atau biogas atau biodigester. Nah, ini merupakan proses pengolahan sampah organik secara anaerob atau tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya. Tadi kalau yang pengomposan kita memerlukan udara atau memerlukan oksigen. Nah, kalau untuk biodigester atau biogas ini kita tidak memerlukan udara dalam prosesnya atau disebut dengan anaerob. Nah, gasnya itu biasanya
tidak berbau maupun tidak berwarna karena adanya proses fermentasi. Nah, proses ini juga mampu menghasilkan gas metan 50-70% dan memiliki sifat mudah terbakar. Nah, ini seperti yang digambar bahwa untuk biogas ini biasanya kita perlu penambahan kotoran hewan karena kotoran hewan memiliki rasio C/N-nya juga lebih besar daripada sampah. Sampah itu sekitar 12, kalau hewan itu rata-rata 18-25 rasio C/N-nya atau rasio yang dimana kita sangat memerlukan untuk menghasilkan gas sampah gitu, sehingga diperlukan percampuran antara sampah dengan kotoran di dalam suatu reaktor yang tertutup. Reaktornya itu harus tertutup, tidak boleh terbuka karena sifatnya tidak memerlukan oksigen gitu. Setelah itu baru dihasilkan gas. Dari hasil biogas ini ada 3 yang dihasilkan, ada gasnya, ada pupuk padat atau kompos padat, ada kompos cair. Nah, ini juga yang lebih jelasnya. Jadi ada unit penampungan sampah dimasukkan ke dalam suatu reaktor, unit penampungan sampahnya, lalu ada dimasukkan juga kotorannya. Nah, biasanya kotorannya dimasukkan, lalu juga untuk sampah yang masuk selama 20 hari biasanya secara berturut-turut sampah yang masuk, ditambahkan air. Sampahnya itu mungkin sekitar 10 kg sampah berbanding 10 air, jadi di pengenceran, ada proses pengenceran, lalu dimasukkan ke dalam reaktor. Dari reaktornya itu akan menghasilkan kompos padat, yang dimana kompos atau endapan dalam reaktor tersebut itu merupakan kompos padat, lalu akan diaerasi atau dibawa keluar, diaerasi menggunakan oksigen untuk nantinya menjadi kompos padat. Nah, proses pengomposan padat ini berlangsung sekitar 40 hari. Sedangkan untuk yang cairnya, kompos cairnya itu masuk ke unit pengolahan atau pengumpulan lindih. Setelah itu ini harus dijaga pH-nya maupun temperaturnya. pH-nya itu sekitar 6,6 sampai 7,5. Nah, itu langsung dilakukan pompa untuk menghasilkan gas. Nah, gasnya ini akan masuk ke unit pembangkit listrik, bisa untuk listrik, bisa untuk gas, lalu juga untuk sampah air lindihnya, lalu akan masuk ke unit pengolahan air lindih yang nantinya air lindih ini bisa menjadi kompos cair, bisa langsung diambil ataupun kita balikan lagi ke dalam reaktor. Nih, bahan baku dalam biogas ini yang pertama adalah bahan organik tentu saja. Karena bahan organik itu mengandung unsur nitrogen, karbon maupun hidrogen. Seperti sampah, limbah pertanian maupun kotoran hewan. Nah, unsur nitrogen ini diperlukan bakteri untuk pembentukan sel. Lalu agar fermentasi cepat, seperti yang tadi saya bilang, harus dilakukan penggilingan dulu atau pencacahan agar mudah degradasinya mikroorganismenya dalam istilahnya memakan sampahnya tersebut. Lalu bahan bakunya itu biasanya berbentuk bubur sehingga harus ada kandungan air. Jadi sampahnya itu atau kotorannya itu biasanya harus diencerkan terlebih dahulu. Lalu air juga tidak boleh mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, media perkembangan biakan bakterinya itu sebenarnya optimal, perbandingan C/N-nya itu ada di 30. Dan C/N untuk sampah itu ada di 12. Dan C/N kotoran kuda atau babi ada di 25. C/N kotoran sapi atau kerbau ada di 18. Jadi untuk ke-30 sebenarnya untuk kuda atau kotoran babi itu emang mau mendekati untuk bisa menghasilkan gas metan. Walaupun tidak menutup kemungkinan sampah pun 12 itu bisa kalau sampahnya sudah melakukan degradasi secara bertahun-tahun, mungkin udah lama, itu juga akan menghasilkan gas metan dengan sendirinya. Nah, ini untuk kondisi operasionalnya kita harus memperhatikan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, temperaturnya. Temperatur yang paling optimal itu di 35 derajat Celcius. Ini untuk untuk menghasilkan gas metan. Lalu di derajat keasamannya atau pH-nya itu di sekitar 6,8 sampai dengan 8. Nah, untuk pengadukannya ini juga jadi di dalam reaktor juga harus selalu diaduk pengenceran gitu. Supaya karena di sana biasanya ngebentuk lapisan kerak di permukaan cairan sehingga lapisan itu perlu diaduk agar hambatan terhadap laju biogas yang dihasilkan itu dapat dikurangi. Nah, terus bahan-bahan penghambat itu tidak boleh masuk, makanya sampah yang masuk itu harus benar-benar murni sampah organik. Nah,
salah satu yang nggak boleh atau penghambat dari sampah dari biogas ini yang menjadi penghambat itu yaitu adanya logam berat seperti tembaga, kadmium, dan kromium maupun desinfektan, deterjen, dan antibiotik. Itu adalah penghambat-penghambat terjadinya atau menyebabkan bakteri di dalam reaktor itu mati. Nah, ini simpulannya. Sampah organik harus dalam keadaan terpilah dan dicacah sehingga ukurannya itu menjadi kecil dan mempermudah mikroorganisme atau bakteri dalam reaktor itu untuk mendegradasi. Terus sampah itu juga harus dilakukan pengenceran dengan tadi perbandingannya 10 kg misalnya sampah ditambah air 10 kg. Jadi harusnya juga encer gitu. Itu juga untuk kotoran juga sama untuk dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Nah, sampah dimasukkan ke bioreaktor itu dengan waktu tinggalnya itu kadang 15 sampai 30 hari atau optimalnya 20 hari sudah bisa menghasilkan gas metan. Lalu produk utamanya yaitu ada biogas maupun kompos padat dan kompos cair. Nah, ini kebetulan kami juga pernah ada di Dinas Lingkungan Hidup kami ada biogas. Di mana ini pertama kita mengambil dulu nih sampah-sampahnya baik dari pasar maupun wilayah komersil atau rumah tangga, lalu kami sortir karena yang boleh masuk itu hanya benar-benar yang tadi sampah organik yang boleh masuk, tidak boleh ada sampah B3 maupun sampah organik lainnya. Nah, sampah organik tersebut kita cacah, benar-benar dicacah terlebih dahulu sampai ukurannya kecil. Hal ini untuk mempermudah degradasi mikroorganisme. Lalu kita tambahkan air tadi 10 kilo sampah dengan 10 kilo air. Lalu kita masukkan ke dalam reaktor yang dimana reaktornya tersebut sudah ada kotoran-kotoran hewannya gitu. Nah, setelah itu kami aduk setiap hari, diaduk, ditambahkan sampah, diaduk lalu tambahkan sampah sampai 20 hari baru biogas termasuk, biogas dihasilkan, lalu ada penampungan gasnya, lalu gas bisa dimanfaatkan. Nah, ini contohnya ada ini reaktornya di dinas kami. Dari reaktor ini ada kohenya. Jadi reaktor ini sebelumnya diisi dulu oleh kohe atau kotoran hewan. Kotoran hewan dimasukkan, lalu setelah itu dimasukkan 10 kg sampah ditambah 10 kg air agar encer. Setelah itu diaduk, lalu dihasilkan nanti itu gas. Nah, ini penampung gasnya. Dari penampungan gas ini lalu bisa dimanfaatkan gasnya untuk di kompor. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Santap Ilmu. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu.